Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandun Firdaus dengan NIM 240913870002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai HTTP, MQTT, dan COAP, serta menyoroti perbedaan di antara ketiganya dan fungsi masing-masing protokol. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi antara web browser dan server web. HTTP digunakan untuk mengambil halaman web, gambar, dan file lainnya dari server. HTTP adalah protokol stateless, artinya server tidak menyimpan informasi tentang koneksi sebelumnya. MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol berorientasi pesan yang ringan dan digunakan untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M dan Internet of Things atau IoT. MQTT dirancang untuk lingkungan dengan bandwidth rendah dan keterlambatan tinggi dan sering digunakan untuk aplikasi seperti sensor tertanam, perangkat pintar, dan kontrol jarak jauh. MQTT adalah protokol berbasis penerbit pelanggan yang memungkinkan perangkat untuk menerbitkan pesan ke topik tertentu dan perangkat lain untuk berlangganan topik tersebut. COAP atau Constrained Application Protocol adalah protokol aplikasi yang dirancang untuk komunikasi jaringan dalam lingkungan sumber daya terbatas seperti perangkat IoT. COAP adalah protokol berbasis pesan yang menyertakan fitur seperti kemudahan penggunaan, pengalamatan hierarkis, dan kemampuan untuk menangani keterlambatan tinggi dan bandwidth rendah. COAP dirancang untuk bekerja di atas UDP atau User Datagram Protocol yang membuatnya cocok untuk jaringan nirkabel. Tujuan dari HTTP sendiri yaitu digunakan untuk komunikasi antara web browser dan server web. Cara kerjanya, ketika mengetik alamat web di browser, browser mengirimkan permintaan HTTP ke server web. Server web merespon dengan mengirimkan halaman web, gambar, atau file lainnya. Contohnya, ketika membuka situs web seperti Google, browser mengirimkan permintaan HTTP ke server Google. Server Google merespon dengan mengirimkan halaman web Google. Keunggulannya dari HTTP ini yaitu secara sederhana, mudah dipahami, dan diterapkan secara luas, digunakan secara luas di seluruh internet. Beragam, mendukung berbagai jenis data termasuk teks, gambar, audio, dan video. Kekurangannya yaitu stateless, server tidak menyimpan informasi tentang koneksi sebelumnya secara tidak efisien, tidak dirancang untuk komunikasi real time, dapat rentan terhadap serangan keamanan. MQTT tujuannya yaitu untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M dan Internet of Things atau IoT dalam lingkungan dengan bandwidth rendah dan keterlambatan tinggi. Cara kerjanya yaitu perangkat IoT mengirimkan pesan ke server MQTT yang kemudian meneruskan pesan tersebut ke perangkat lain yang berlangganan topik yang sama. Contohnya, sensor suhu mengirimkan data ke server MQTT yang kemudian meneruskan data tersebut ke aplikasi smartphone. Keunggulannya dari MQTT ini yaitu ringan, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, efisien, mengurangi penggunaan bandwidth, terukur, dapat menangani banyak perangkat secara bersamaan. Kekurangannya tidak sesuai untuk semua aplikasi, tidak cocok untuk aplikasi real time yang membutuhkan respon cepat. COAP tujuannya yaitu untuk komunikasi jaringan dalam lingkungan sumber daya terbatas seperti perangkat IoT. Cara kerjanya, COAP menggunakan pesan untuk berkomunikasi antara perangkat. Pesan COAP dikirimkan melalui UDP atau User Datagram Protocol. Contohnya, perangkat IoT mengirimkan data sensor ke gateway melalui COAP. Keunggulannya dari COAP ini yaitu ringan, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, efisien, mengurangi penggunaan bandwidth, terukur, dapat menangani banyak perangkat secara bersamaan. Kekurangannya tidak sesuai untuk semua aplikasi, tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi. Selanjutnya yaitu perbedaan dan fungsi masing-masing protokol. HTTP sendiri yaitu fungsinya digunakan untuk komunikasi antara web browser dan server web. Ia memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman web, gambar, dan file lainnya dari server. Perbedaannya HTTP adalah protokol stateless, artinya server tidak
menyimpan informasi tentang koneksi sebelumnya. Ia juga dirancang untuk komunikasi request respon, di mana browser mengirimkan permintaan dan server merespon dengan data yang diminta. Selanjutnya MQTT, yaitu fungsinya dirancang untuk komunikasi mesin ke mesin M2M dan Internet of Things atau IoT dalam lingkungan dengan bandwidth rendah dan keterlambatan tinggi. Ia memungkinkan perangkat IoT untuk mengirimkan data ke server dan menerima informasi dari server. Perbedaannya MQTT adalah protokol berbasis penerbit pelanggan, di mana perangkat dapat menerbitkan pesan ke topik tertentu dan perangkat lain dapat berlangganan topik tersebut. Ia juga dirancang untuk komunikasi asinkron, di mana perangkat dapat mengirimkan pesan tanpa menunggu respon langsung dari server. Selanjutnya COAP, fungsinya dirancang untuk komunikasi jaringan dalam lingkungan sumber daya terbatas seperti perangkat IoT. Ia memungkinkan perangkat IoT untuk mengirimkan data dan menerima informasi melalui jaringan nirkabel. Perbedaannya, COAP adalah protokol berbasis pesan yang dirancang untuk bekerja di atas UDP atau User Datagram Protocol. Ia juga memiliki fitur seperti pengalamatan hierarkis dan kemampuan untuk menangani keterlambatan tinggi dan bandwidth rendah. Kesimpulannya dari presentasi ini yaitu ketiga protokol ini dirancang untuk tujuan yang berbeda. HTTP cocok untuk komunikasi web, sedangkan MQTT cocok untuk komunikasi IoT dengan bandwidth rendah dan keterlambatan tinggi, dan COAP cocok untuk komunikasi IoT dalam lingkungan sumber daya terbatas. Pemilihan protokol yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.